gue Rafael Wawancara Andromeda dan ya balik lagi sama gue di uh, konten review gitu cuy. Jadi kali ini kita review gitu ya. Seperti biasa kita akan ngebahas tentang anime Sekai Yakyoku gitu ya, yang part terakhir gitu ya. Sebelumnya gue udah bikin sekitar pandangan pertamanya ya setelah nonton beberapa episode, dan sekarang adalah full pendapat gue ketika sudah menonton sampai tamat gitu cuy. Jadi ini anime tentang isekai tapi temanya adalah kedokteran gitu cuy ya, dimana seorang karakter utamanya diceritakan adalah seorang kayak apoteker gitu lah ya, kayak bikin obat, profesor, dan udah terkenal di bidangnya gitu ya. Profesor yang bikin obat gitu cuy, dan udah ngelotok lah ya. Kalau udah bikin obat tuh udah tahu ini bikin dari ini gitu cuy, dan efeknya seperti ini gitu cuy. Itu reinkarnasi ke isekai gitu ya, karena overwork gitu cuy ya. Overwork dan isekai jadi bukan dari kecil tapi ya itu kayak masuk ke tubuh seorang yang namanya Falma gitu cuy. Jadi kayak di take over gitu cuy, dan dia jadi ceritanya di situ adalah jadi kayak seorang punya kekuatan OP gitu ya, dan orang-orang mengenalnya di Sekai itu adalah dewa medis gitu cuy. Jadi kurang lebih gitu awal-awalnya. Jadi temanya adalah kedokteran, dan gue juga nonton beberapa reaksinya dari dokter-dokter, dan ada masih juga ada reaksi dari versi dokternya. Itu kebanyakan valid, dan jadi anime isekai yang dapat info tuh, kita jadi tahu tentang dunia penyakit gitu ya, dan juga tentang masalah obat-obatan gitu ya. Dan di sini ceritanya adalah apoteker ngerangkep jadi dokter juga gitu ya, dan ngambil tema itu Eropa zaman abad pertengahan gitu ya, tapi masih isekai ya, masih ada magic ya kan, segala macem ya kan, cuman style kota-kotanya segala macem itu, dan orang-orang situ tuh kayak abad bertahan lah ya kalau ya kan. Dan tapi masih ada isekainya kayak magic segala macem bla 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 gitu ya. Dan itu juga masih ada gitu ya, pas sama kayak yang di bumi gitu ya, kayak penyakitnya, bakteri-bakterinya segala macem gitu ya. Cuman bedanya di sini dia belum ditemukan gitu ya, dan bawain beberapa itu yang valid, dan diakhiri dengan itu wabah yang namanya Black Death gitu, yang disebabkan dari hewan pengerat gitu ya. Tapi di sini ceritain itu dari tupai gitu ya, tupai terbang gitu ya, tupai terbang dibawa dan dijadiin itu Black Death tuh, jadiin itu yang namanya senjata biologis gitu. Jadi ceritanya di sini adalah si Black Death ini, penyakit ini, dia wabah Black Death ini gitu ya, kalau di dunia kita itu menyebabkan kematian yang cukup panjang gitu ya. Dan kita di sini kurang lebih diperlihatkan gitu ya seberapa ngerinya Black Death itu ya di episode terakhirnya, dan itu dapat digambarkan dengan cukup baik kalau menurut gue, ada cukup baik. Dan ya jadi kurang lebih gue dapat lah ya, karena kita dapat gimana sih dulu itu Black Death itu gitu ya. Dan ada beberapa referensi dari sejarah gitu ya, penama itu pakaiannya gitu ya, pakaiannya contohnya aja di episode berapa tuh ya, di yang di desa itu dia yang namanya apa namanya tuh, pakai topeng itu yang kayak burung gitu ya. Itu dikenalnya adalah topeng dewa kematian, dimana emang itu dulu itu dipakai dipakai oleh tenaga medis pada zaman itu untuk menangani wabah-wabah kayak macam-macam Black Death ini. Kalau misalnya kita gambarin, pokoknya wabah-wabah tertentu lah ya, yang dulu itu belum untuk nemuin vaksinnya itu susah gitu ya. Gue lupa deh episode berapa, tapi gue inget itu yang di bagian udah masuk bagian arc-nya Black Death ya, itu ya di desa gitu ya, di desa yang pakai itu kalau gue nggak salah ingat itu dari gereja dia kalau nggak salah
gitu ya. Ada beberapa referensinya yang dulu, dan yang dulu ngerangkep, entah dulu emang ngerangkep apotek sama dokter tuh ngerangkep entah gimana gitu ya. Yang pasti kalau sekarang ya apoteker ya dokter gitu ya. Dokter nggak ngeramu obat, ya apoteker nggak ngasih diagnosis kayak dokter, tapi di sini ngasih ngerangkep gitu ya. Dan belum itu ya, belum peraturan belum kayak sekarang gitu ya. Jadi ada beberapa dan ini emang yang sekiranya itu kalau dijamain nggak bisa dilakuin pada zaman sekarang ya. Contohnya di itu episode itu yang namanya si apa sih, pastor itu jatuh dari kuda gitu ya. Gue lupa nih episode berapa itu ya. Itu dia jatuh dari kuda dan mau nggak mau pakai nggak mau apa namanya tuh operasi gitu ya. Padahal si Falma ini belum pernah ngoperasi manusia, dan katanya dia cuma pernah operasi hewan gitu ya. Dan dia aslinya kalau nggak ada, tapi itu dia kata cita segala macam bla 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 gitu ya. Padahal ya kan, dan ya di nyata ya tidak bisa gitu ya. Dan ngomongin langsung ini ada obat baru gitu ya, ngasih harapan gitu ya. Itu ya di sekarang nggak ada, tapi ya kan anime ya udah. Tapi sama informasinya kalau gue nonton reaction dari dokter itu ya cukup namanya valid gitu ya. Dan dapat ini jadi anime yang buat pendidikan menurut gue, untuk pengetahuan itu bagus banget. Dan alurnya juga ringan gitu ya. Alurnya juga ringan, juga enak ya. Gue ngasih ya 7/8 ya untuk 7,8 ya untuk anime ini, karena emang seru, alurnya ringan, dan beberapa karakternya juga keren-keren ya, lucu-lucu, keren-keren, cakep-cakep gitu ya. Dan grafik menurut gue yang ya bagus lah ya buat itu sekarang, buat season sekarang ya, buat tahun-tahun sekarang. Jadi emang kayak gini gitu ya, kayak gini gitu ya. Dan apalagi itu konfliknya bisa dimainin ya di sini, dimana emang dulu itu emang cerita di awal-awal gitu ya, dari yang sirik sama apotekernya sama apotek Fama segala macam. Dan bisa ngangkat yang konflik dulu gitu ya, bisa dibawa gitu ya, dimana apoteker bangsawan gitu ya, jadi khusus bangsawan. Dan buat ya orang-orang menengah ke bawah itu susah, karena emang obatnya mahal di sini, di dunia ini ceritanya gitu ya. Dan Falma keinginan gitu ya, dan menciptakan itu dimana obatnya sama, mau bangsa mau apa itu obatnya sama itu, dan harganya juga terjangkau bagi rakyat jelata. Jadi emang dibikin kayak apotek kayak sekarang gitu ya. Tapi masih ada apotek itu yang namanya buat khusus buat rakyat gitu ya. Tapi dengan pengetahuan itu dari kakek moyangnya gitu. Jadi emang nggak valid, dan ada beberapa yang nggak valid, dan mengasih obatnya juga setengah buat anak-anak itu setengah aja ya, tanpa ada ukur berat, tingginya segala macam gitu, yang buat diperhitungkan buat obat itu efektif apa enggak buat si pasien ini gitu ya. Efektif apa enggak, apakah kalau kebanyakan ada efek sampingnya, kalau kurang jadi khasiatnya nggak ada, karena emang kurang dosisnya gitu ya. Dan mampu di kemas dengan baik kalau menurut gue di Isekai Yakoyaki ini gitu ya. Dan Isekai Yakoyaki ini bisa ditonton di Muse Indonesia gitu ya, dan Muse Asia, dan di Base Station gitu ya. Entah sampai kapan di Muse Indonesia akan di anime ini di Muse Indonesia akan bertengger gitu ya. Anime ini akan bertengger sampai kapan di Muse Indonesia gue nggak tahu. Jadi yang belum nonton sih nonton, keren banget ini anime, udah keluar semua gitu ya kan. Dan penggambaran semuanya segala macam keren gitu ya. Jadi gue bisa ngeliat seberapa mengerikannya itu yang namanya Black Death, tanpa harus apa namanya tuh pergi ke zamannya gitu ya, pergi ke zaman Black Death berjaya gitu ya, segala macam gitu ya. Dan ini keren banget kalau menurut gue gitu ya. Ya mungkin gue bingung mau bahas apa lagi ya kan, karena udah dibahas di part pertama kurang lebih gitu ya, kota-kota si Falma segala macam bla 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 yang
menurut gue kekuatan si Falma itu kalau tanpa pengetahuannya di kehidupan sebelumnya itu useless ya kekuatannya kalau menurut gue ya. Kalau dia di dunia sebelumnya itu gak dipakai ya pengetahuannya, jadi emang useless saja kemampuannya, padahal OP gitu ya. Dan karena emang dari dunia sebelumnya itu uh, udah GG gitu ya pengetahuannya, jadi di reinkarnasi jadi Falma dapat kekuatan OP dan bisa di combine sama pengetahuannya dia, dan jadilah karakter si Falma ini yang menurut gua building karakternya dan latar belakangnya juga keren banget ya, dimana di kehidupan sebelumnya dia pernah gini ya, keluarganya gini gitu ya, adiknya seperti itu gitu ya. Dan di kehidupan sekarangnya dia pas dia jadi Falma, dia nggak mau pasti nggak mau nyanyain lah ya, kayak nyanyain kesempatan gitu ya, dan nggak mau kejadian kayak dulu gitu ya kehidupan dia sebelumnya. Jadi ya kurang lebih gitu aja review dari gue. Keren banget ya ini anime gitu ya, kurang lebih keren banget ya. Belum nonton silakan nonton ya di Muse Indonesia gitu ya, udah rilis semua, cepet nonton gitu ya. Batchnya udah keluar ya, karena gue nggak tahu ini anime sampai kapan bertengger di Muse Indonesia gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja. Kalau dia mau tambahin komen di bawah ya kan, ada yang kurang, ada yang mau nyalur pendapat kalian tentang anime ini, komen di bawah gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja. Sekian dari gue, goodbye, dadah.